皆さん、こんにちは。デフィナ先生です。はい、皆さん、今日はお元気ですか？先生は今元気です。一緒に勉強しましょう。Hai Minasang, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab baru ya Minasang, kita akan belajar tentang waktu atau jikang. Nah, seperti yang bisa Minasang lihat di slide yang telah Sensei tampilkan, di sini berjudul yaitu Nanji ni Okimasu atau apabila diterjemahkan yaitu bangun jam berapa. Nah, berarti karena ditanya bangun jam berapa sudah jelas ya Minasang, kita akan belajar tentang waktu dalam bahasa Jepang. Hai Minasang, ishoni gambarimashou ne. Hai, kita next ke slide yang selanjutnya. Oke, Minasang, sebelum mulai ke pembelajarannya, Sensei mau membacakan tujuan dan indikator pembelajaran kita pada hari ini dulu ya, Minasang. Yang pertama, peserta didik dapat memahami kosakata yang berkaitan dengan waktu dan juga kegiatan sehari-hari. Lalu, peserta didik dapat menanyakan dan menjawab pertanyaan tentang waktu dengan pola kalimat nanjini, nani-nani, maska secara tepat. Lalu selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan jadwal kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang dengan struktur kalimat yang benar. Seperti itu. Jadi pada hari ini, pada pembelajaran kita kali ini, Minasang diharapkan bisa memahami dan mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran yang akan kita laksanakan. Seperti itu ya, Minasang. Selanjutnya, nah di sini Sensei ada emoji nih di slide ini. Itu ada emoji ketika Minasang bangun, ada jam yang belum ada jarumnya, dan ada tanda tanya. Nah, kira-kira Sensei mau menanyakan apa ya di slide ini? Ya, betul sekali. Sensei mau menanyakan Minasang bangun jam berapa sih? Gitu ya, ini bangun dan ada jam. Kalau semisal hari ini Sensei bangun jam 5 pagi. Nah, apabila di bahasa Jepang kan seperti apa Minasang? Sensei wa kesa 5時に起きます。Sensei wa kesa 5時に起きます。Nah, jadi artinya itu Sensei tadi pagi bangun jam 5. Seperti itu. Kalau Minasang, tadi pagi bangun jam berapa Minasang? Nanji ni okimasu ka? Hai, sepertinya Minasang sudah sangat siap dan udah pintar-pintar gitu ya untuk menjawab pertanyaan dari Sensei. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini Sensei punya video YouTube nih, Minasang. Sebelum kita mulai ke pembahasan yang selanjutnya, Sensei mau kita semua untuk bernyanyi bersama dulu dan menanggapi apa sih yang ada di video yang Sensei tampilkan ya, Minasang. Oke. YouTube からピンキッズで検索してね。 Kita tonton bersama-sama ya, Minasang. ピンキッズ Ini berjudul Tokei no Uta atau pagi ya. ララララララポッポポッポララララララララ行くよ。あれ短い針はどこ？ Mijikai hari itu jarumnya. Oh, ternyata Mijikai hari itu jarumnya. Minasang jarumnya pendek. ゆっくりゆっくり進むちょっと怠けて見えるけど Tuh, Minasang bisa lihat 長い ya. 針はどこ？パパ。長い針 Oh, sekarang nagai hari atau jarum yang panjang. せかせかせかせか進むあっという間に一回転ララララララパッパパッパララララララララ楽しいなアクション Oke deh, Minasang. Setelah melihat video yang Sensei tampilkan, gimana Minasang sudah paham? Ada tadi disebutkan katanya ada Mijikai hari dan juga Nagai hari. Nah, Mijikai hari dan Nagai hari itu apa sih Minasang? Nah, jadi untuk Mijikai hari itu seperti menurut kosakatanya ya itu Mijikai atau pendek dan hari itu yaitu jarum. Jadi Mijikai hari itu adalah jarum yang pendek di dalam jam. Nah, berarti jarum yang pendek itu biasanya dipakai untuk menunjukkan apa Minasang? Ya, betul sekali jarum yang pendek itu biasa menunjukkan untuk jam. Nah, terus selain Mijikai hari, tadi juga disebutkan ada Nagai hari Minasang. Wow, apa nih ya Nagai hari? Nagai hari itu adalah jarum yang panjang. Betul sekali Minasang. Jadi jarum yang panjang itu ditunjukkan untuk menunjukkan menit. Betul sekali. Dan itu juga bisa Minasang lihat ya kalau Mijikai hari itu atau jarum yang pendek dia bergeraknya sangat lambat karena dia menunjukkan jam. Nah, untuk yang nagai hari itu dia agak sedikit berlari lebih cepat gitu ya daripada Mijikai hari karena dia menunjukkan menit. Oke, Minasang, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, nah di sini Sensei punya kanji yang penting untuk Minasang hafalkan nih. Minasang di sini ada kanji ji atau kanji toki.
Kanji apa sih sensei? Korewa nani kanji desu ka sensei? Nah, bisa minasang lihat ya di sini tuh kanjinya ada dua pembacaan gitu. Untuk ongyomi dia bisa dibaca ji dan untuk hongyomi dia biasa dibaca toki atau waktu. Nah, untuk artinya di sini ada waktu, ada saat atau juga jam. Nah, jadi orang-orang Jepang biasa menggunakan kanji ini ketika mau menulis waktu minasang. Misalnya nih bisa minasang lihat ya ada di sini. Ada di jam 8. Oh, maaf nggak kelihatan pulpennya, kita ganti. Nah, ini ada jam 4 dan ada jam 12. Nah, jadi nanti ketika Minasang akan apa namanya menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang atau menuliskan waktu dalam bahasa Jepang, Minasang menggunakan kanji yang ini ya, Minasang. Di sini ada hachiji, ada yoji, dan juga ada juniji. Oke, Minasang. Kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Oke, di sini Sensei punya 5 jam nih, Minasang. Sensei punya 5 jam. Sensei wa, nanti Sensei pertama kali sebutkan, nanti Minasang Sensei no anto ribito shite kudasai ne. Hai, yang paling kiri nih, jam berapa ya? Ini yang paling kiri. Oke. Oke, Sensei punya kanji ini. Kanji saya punya jam nih. Sini ada jam 2. Jam 2 itu yaitu niji. Sensei, minasang ulangi lagi ya setelah Sensei. Niji. Hai, kalau jam 7 itu shichiji. Shichiji. Kalau jam 5 itu goji. Goji. Oke, kalau jam 6 itu adalah rokuji. Rokuji. Oke, kalau jam 12 itu adalah juniji. Juniji. Hai, sepertinya Minasang sudah pinter-pinter gitu ya menyebutkan jam yang sudah Sensei contohkan tadi. Kita ulangi sekali lagi ya, Minasang. Niji, shichiji, goji, rokuji, juniji. Oke, jadi untuk penyebutan waktu itu Minasang tinggal sebutkan aja angkanya lalu ditambah kata ji atau kanji ji ya yang ini. Yang kanjinya sudah kita pelajari seperti tadi. Oke, Minasang kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ada apa lagi nih? Waduh, kita akan bernyanyi-nyanyi lagi ya, Minasang. Akan ada Tokei no Uta lagi. Nanti Minasang bernyanyi ya, sesuai dengan video yang saya tampilkan. YouTube から天気図で検索してね。天気 Minasang kita bernyanyi bareng-bareng ya. チクタク時計チクタク動くチクタク今は何時かなイエイ1時2時3時チクタク4時5時6時チクタク7時8時9時チクタク10時11時12時チクタクチクタク Untuk yang jam ya, Minasang. チクタク今は何時かな1時2時3時チクタク4時5時6時チクタク7時8時9時チクタク10時11時12時チクタク Oke, Minasang sudah jago ya untuk menyebutkan nama-nama jam. Oke, selanjutnya nih Sensei punya kanji lagi nih yang penting untuk Minasang. Kanji apa ya Sensei? Ini kanji yang biasa digunakan untuk ya, betul sekali untuk menyebutkan menit. Nih, seperti di sini. Oke, jadi untuk kanji ini tuh ongyominya bisa dibaca bung, bisa dibaca bu, atau bisa juga dibaca heng. Untuk kungyominya itu bisa dibaca wakeru, wakareru, ataupun wakatsu. Nah, untuk arti dari kanji ini yaitu menit atau bagian. Nah, ini sama halnya Minasang seperti tadi ketika Minasang mau menyebutkan jam, Minasang tinggal menuliskan angka dan juga kanji ji. Nah, ketika Minasang akan menuliskan menitnya, Minasang tinggal menuliskan angka menitnya lalu diberikan kanji fung ini ya, Minasang. Oke, Des. Sensei pengen nanti Minasang menghafalkan dua kanji yang tadi ya, Minasang, karena ini sangat penting ketika akan menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang. Seperti itu, Minasang. Oke, di sini Sensei punya 4 jam nih, Minasang. Sensei punya 4 jam. Nanti Sensei pengen ketika Sensei sudah yute, Minasang repeat shite kudasai ne. Hai, kita ke jam yang pertama dulu nih, Minasang. Ada jam 10, lebih 10 menit. Gimana sih Minasang cara bacanya dalam bahasa Jepang? Cara bacanya yaitu juji, jupeng. Juji, jupeng.
Jadi jam 10 lebih 10 menit. Oke, kita langsung lanjut ke jam yang kedua nih, minasang di sebelah kanan atas. Di sebelah kanan atas yaitu ada jam 4 lebih 45 menit atau jam 5 kurang 15 menit ya. Nah, supaya gampang kita bacanya seperti ini, minasang. Yoji 45 分. Yoji 45 分. Jadi jam 4 lebih 45 menit. Seperti yang sudah Sensei bilang tadi, minasang tinggal tuliskan jam, terus masukkan kanji, terus tulis waktu, dan juga tuliskan menitnya. Seperti itu ya, minasang. Lalu ada jam yang ketiga nih di kiri bawah. Ada jam 1 lebih 35 menit atau jam setengah 2-an lah ya, minasang. Biasa kita sebutnya seperti itu. Dan di dalam bahasa Jepang seperti apa minasang dibacanya? Hai, minasang sudah pinter-pinter betul sekali dibacanya, yaitu ichiji 35 分. Ichiji 35 分. Hai, so desu. Selanjutnya adalah saigo no takei. Ini ada jam 8 lebih 20 menit nih. Gimana ya cara bacanya dalam bahasa Jepang, minasang? Hai, so desu. 8 25 8 25 分atau jam 8 lebih 20 menit. Oke, minasang sepertinya sudah pinter-pinter sekali ya dalam membaca waktu dalam bahasa Jepang. Oke, kita ke slide yang selanjutnya nih. Di sini ada yang penting lagi, minasang, ini apa sih gitu ya. Di sini ada 30 menit. Ada sanjufu sama dengan hang. Nah, ini ada kanji yang harus minasang ingat-ingat lagi ya, selain dua kanji yang tadi, yaitu adalah kanji hang atau kanji setengah jam atau 30 menit. Nah, jadi 30 menit itu sama dengan hang ya kalau misal dalam bahasa Jepang. Jadi dalam bahasa Jepang itu nani-nani jihang seperti yang bawah ini sama dengan pukul nani-nani lewat 30 menit. Nah, misal nih minasang mau menyebutkan pukul setengah 3 sore. Nah, minasang sebenarnya bisa aja pakai niji sanjupung gitu ya, tapi lebih apa ya, lebih normalnya, kita lebih naturalnya orang-orang Jepang itu menggunakan kata hang. Jadi minasang tinggal menyebutkan niji hang, itu setengah 3. Misalnya setengah 10 malam gitu ya, kejihan. Nah, jadi tinggal sebutkan aja waktunya dan juga ditambahkan hang. Seperti itu ya, minasang. Hai, kita lanjut ke ada jam lagi nih. Sensei ternyata punya 4 jam lagi nih. Seperti yang tadi udah Sensei bilang ya, kalau misal Minasang mau menyebutkan kata jam berapa lebih 30 menit, Minasang tinggal tambahkan kanji hang. Seperti yang ada di sini, yaitu di jam pertama ada setengah 9. Setengah 9 itu betul nih, hachiji hang atau setengah 9. Lalu ada jam setengah 7 nih yang kanan atas atau rokuji hang. Lalu ada juga jam setengah 5 nih yang kiri bawah, yaitu Yojihang. Lalu ada juga yang kanan bawah, berapa ini jam berapa, minasang? Hai, jam setengah 6 atau Gojihang. Seperti itu ya, minasang. Oke, Des. Oh, ada lagu lagi ternyata. Oke, kita tonton. Langsung tonton aja ya, minasang. Kita bernyanyi bareng-bareng. YouTube から天気図で検索してね。天気図。チクタク時計チクタク動くチクタク今は何時かな1時半2時半、3時半、チクタク4時半、5時半、6時半、チクタク7時半、 8時半9時半、チクタク10時半、 11時半12時半。チクタクチクタク時計 Ini tentang yang minasang yang lebih 30. 今は何時かな Lebih cepat, minasang. 2時半、3時半、チクタク、4時半、5時半、6時半、チクタク、7時半、8時半、9時半、チクタク、10時半、11時半、12時半、チクタク。 Oke. Oke, karena tadi kita sudah bernyanyi lagi, Sensei anggap minasang sudah paham gitu ya, dan juga sudah bisa untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang. Kita next selanjutnya ini ada hal yang gak kalah penting nih, minasang. Minasang pastinya sudah apa namanya familiar gitu ya dengan penggunaan PM ataupun EM. Nah, kalau di Indonesia kan kita menyebutkan cuman kayak jam 7 pagi, jam 1 siang, atau jam 9 malam. Nah, di bahasa Jepang itu kita menggunakan gogo dan gozeng, minasang. Untuk PM atau dari jam 12 siang sampai jam 12 malam kita menggunakan kata gogo. Gogo. Hai, nah untuk jam 12 malam sampai jam 12 siang kita menggunakan gozeng, minasang. Gozeng, gozeng. Hai, minasang ingat-ingat ya, kalau PM itu berarti gogo, kalau AM itu berarti gozeng. So, des.
Hai, di sini Sensei punya pola kalimat nih, minasang. Ada gogo ataupun gozeng. Nani-nani nanji ni kata kerja o simas. Jadi pada jam nani-nani saya melakukan nani-nani. Nah, di sini ada contohnya nih minasang. Ada gogo hachiji ni egao mimas. Atau pada jam 8 malam, ya karena tadi gogo itu PM, minasang harus ingat-ingat pada jam 8 malam. Egao mimas. Menonton film. Seperti itu. Nah, misal kalau Sensei mau menyebutkan apa ya, misalnya jam 9 pagi berangkat ke sekolah nih. Gimana minasang cara menyebutkannya? Kita sebutkan bareng-bareng ya. Hai, gozeng kuji ni ke sekolah gakko ikimasu. Hai, so des. Di selanjutnya, oke ini karena tadi kita udah latihannya ini, saatnya kita next aja. Minasan, jougyo wa owarimashita. Arigatou gozaimasu. Mata laishu ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minasan. Dadah.